Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Oke, masih kelanjutan dari logaritma yang sebelumnya, tapi kita membahas sifat-sifat dari persamaan yang berlaku pada logaritma. Oke, sifat yang pertama yaitu kita berangkat dari soal dulu, nanti kita simpulkan gitu ya. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 2 log X plus 1 sama dengan 2 log 16. Perhatikan di situ bahwa dia basisnya atau bilangan pokoknya yaitu sama-sama 2. Basisnya itu yang mana sih? Basisnya itu ini. Nah, ini dia disebut dengan basis. Kalau basisnya dia sudah sama, maka tinggal kita samakan saja. X plus 1 sama dengan 16. Oke, kita lihat langkah-langkah mengerjakannya. 2 log X plus 1 sama dengan 2 log 16. Maka kalau kalian untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan, ini boleh sambil kalian coret. Nah, berarti nanti sisanya dia adalah X plus 1 sama dengan 16. Sehingga kalau satunya saya pindah ke ruas kanan, berarti dia jadinya negatif kan? Nah, ini dipindah ke ruas kanan, dia jadinya negatif, berarti dia jadinya 16 min 1 sama dengan 15. Ingat ya, syaratnya basisnya harus sama. Oke, jadi HP-nya yang memenuhi dia adalah 15. Dapat kita simpulkan untuk sifat yang pertama adalah jika A log Fx sama dengan A log B dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, A itu basisnya atau bilangan pokoknya, dan Fx lebih dari 0 serta P lebih dari 0. Fx dan P itu dia adalah numerusnya. Maka nilai Fx dia sama dengan P. Gitu ya. Oke, next kita lanjut ke sifat yang kedua dari persamaan logaritma. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma log X plus 6 sama dengan log 3X min 2. Nah, di situ dia sama-sama basisnya tidak ditulis. Seperti yang saya katakan di di video sebelumnya, jika tidak tertulis basisnya, di situ tidak ada angka berapapun. Nah, di sini dia tidak ada angka berapapun, berarti dia sama saja nilainya dengan 10. Jadi sama-sama 10 basisnya. Nah, sama seperti yang sifat pertama, kalau dia basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, dia bisa langsung dicoret saja langsung. Nah, log X plus 6 sama dengan log 3X min 2. Berarti ini kita coret saja. Lognya hilang. Jadinya berarti dia X plus 6 sama dengan 3X min 2. Selanjutnya kita dikelompokkan. Apanya yang dikelompokkan? Yang ada X-nya kita bawa ke ruas kiri, sedangkan yang tidak ada X-nya kita bawa ke ruas kanan. Berarti X min 3X berapa? Ya, tidak ada angkanya, berarti dia sama dengan ada angka 1. 1 dikurangi 3, berarti dia min 2. Kenapa kok jadi dikurangi? Karena dia di sini plus. Kalau dia pindah ruas, berarti dia jadi min. Berarti dia min 2X. Sedangkan di sini plus 6, kalau dipindah ke sebelah kanan, dia jadinya negatif. Min 6 min 2 berarti dia min 8. Berarti jadinya min 2X sama dengan min 8. Selanjutnya, min 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti dia berubah menjadi pembagian. Iya, karena dia di sini adalah perkalian. Nah, ini kan dia perkalian. Jadi kalau dia dipindah ke sebelah kanan, berarti dia berubah jadi pembagian. Min 8 dibagi min 2 berarti sama dengan 4. Pintar sekali. Berarti dia HP-nya adalah 4 gitu ya.
Oke, kesimpulan dari sifat yang kedua sama seperti sifat yang pertama, bedanya adalah kalau di sifat yang kedua di sini dia fungsi, dia juga fungsi. Basisnya dia sama-sama dia berbasis A. Syaratnya dia juga sama. Basisnya tidak boleh basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan numerusnya atau fx dan gx-nya dia harus lebih dari 0. Kesimpulannya fx-nya nanti dia harus sama dengan gx gitu. Oke, kita lanjutkan untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma 3 log 2x min 5 sama dengan 4 log 2x min 5. Perhatikan di sini dia basisnya atau bilangan pokoknya dia tidak sama. Yang ruas kiri basisnya dia adalah 3, sedangkan yang ruas kanan dia basisnya adalah 4. Tapi numerusnya dia sama-sama 2x min 5. Nah, bagaimana kalau seperti ini mengerjakannya? Yang harus kalian ingat adalah ketika berapapun bilangan pokoknya, ketika numerusnya itu dia sama dengan 1, dia sama dengan 0. Sama seperti di sifat-sifat yang berlaku di logaritma. Coba dicek lagi di video sifat yang logaritma. Yang nomor 1 atau 2. Nah, kalian cek lagi di situ. Oke, langkah-langkah mengerjakannya berarti bilangan numerusnya atau 2x min 5 itu kita sama dengan kan 1. Nah, 2x min 5 sama dengan 1 karena 3 log 1 sama dengan 4 log 1 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti tinggal disederhanakan saja. Min 5 tinggal dipindah ke ruas kanan. Berarti dia jadinya positif. Berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti x-nya itu sama dengan 6 dibagi 2. Kenapa kok dibagi? Nah, sama seperti yang tadi karena di sini dia perkalian. Jadi kalau 2-nya pindah ruas, maka dia jadinya dibagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi HP-nya dia sama dengan 3. Oke, gitu ya. Oke, jadi kesimpulan dari sifat yang ketiga adalah jika A log fx sama dengan B log fx dengan syarat A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 serta fx itu lebih dari 0, maka nilai fx itu harusnya lebih dari 1. Jadi bilangan pokok itu dia haruslah lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan numerusnya dia harus lebih dari 0. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang sifat keempat. Sifat keempat, tentukan himpunan penyelesaian persamaan x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Di sini dia bilangan pokoknya atau basisnya dia sudah sama, yaitu sama-sama x plus 1. Dia bilangan pokoknya sama, tapi dia berbentuk fungsi, yaitu x plus 1. Dia ada x-nya di situ. Bagaimana kalau seperti itu? Oke, kita lihat langkah-langkah mengerjakannya. Nah, kita tulis lagi soalnya. X plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Nah, berarti sama kalau seperti yang sifat yang pertama dan kedua, kalau basisnya sudah sama kan tinggal disamakan. Ini dia juga tinggal disamakan. Kalian cek di sini. Nah, ini kan tinggal disamakan aja. Tapi dia ada syaratnya. Nah, apa ini syaratnya? Ini dia adalah syarat untuk numerus dan bilangan pokok. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau bilangan pokok itu syaratnya dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Bilangan pokok itu yang mana sih? Bilangan pokok itu yang ini loh. Ini namanya bilangan pokok ini.
Sedangkan yang x kuadrat min 3 ini dia namanya numerus, dia tidak boleh sama dengan dia haruslah lebih dari 0 gitu. Oke, berarti tinggal kita pindahkan saja, semuanya dipindah ke ruas kiri. X-nya dipindah ke ruas kiri dan 3-nya ini dia juga dipindah ke ruas kiri. Jadilah dia x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Ingat ya, karena di sini dia positif 3, kalau pindah ruas dia jadi negatif 3. Min 3 berarti dia min 6. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini gimana? Berarti harus difaktorkan. Nah, setelah dicari pemfaktorannya, ketemu x min 3 dikali x plus 2. Oke, yang masih bingung caranya memfaktorkan bisa dicek di link di bagian deskripsi ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memfaktorkan. Berarti x min 3 dia sama dengan 0, atau x plus 2 dia sama dengan 0, atau x sama dengan 3, atau x sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Untuk x sama dengan 3, maka x-nya ini tadi kita peroleh dari ini, kita peroleh dari sud. Nah, dia adalah bilangan pokoknya. X plus 1, bilangan pokoknya tadi kan dia syaratnya lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Kita cek x plus 1, x-nya diganti dengan 3, berarti 3 ditambah 1 dia sama dengan 4. Apakah 4 lebih dari 0? Ya. Dan apakah dia sama dengan 1? Tidak, berarti dia memenuhi. Sekarang kita cek untuk yang x sama dengan min 2. Kita cek ya, kita masukkan x plus 1, x-nya diganti min 2. Berarti min 2 plus 1, dia sama dengan min 1. Apakah min 1 lebih dari 0? Tidak. Nah, karena dia lebih dari 0, maka dia tidak memenuhi. Karena tadi syaratnya dia harus lebih dari 0. Gitu ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita kumpulkan yang memenuhi, berarti dia HP-nya sama dengan 3. 3 tadi dapat dari mana? Ini tadi yang sudah kita cari. Dan dia memenuhi. Makanya dia HP-nya dia sama dengan 3 saja. Min 2-nya dia tidak termasuk. Gitu ya. Oke. Selanjutnya berarti kita tarik kesimpulan dari sifat yang keempat. Jika fx log gx sama dengan fx log hx, dengan fx lebih dari 0 dan fx tidak sama dengan 1, dan gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0, maka nilai gx sama dengan hx. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang terakhir. Mohon maaf, itu sifat 5 ya. Sifat 5, sifat yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma 3 log kuadrat x dikurangi 3 log x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi di sini ada kuadratnya. Sama seperti di bentuk eksponen kemarin, kalau misalnya ada kuadratnya seperti ini, seperti contoh soal ini, maka dia harus dimisalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan, apa yang dimisalkan? Yang dimisalkan dia adalah 3 log x sama dengan u. Maka ini, sebentar. Perhatikan untuk yang ini berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang pertama ini log 3x kali 3 log x kali 3 log x. Sedangkan untuk yang kedua ini dia 3 log x kali x. Jadi yang dikuadratkan hanya x-nya saja ini. Tapi kalau yang pertama yang dikuadratkan adalah 3 log x-nya. Jadi kalau kita misalkan 3 log x itu sebagai u, maka dia menjadi u pangkat 2 min 2u. Kenapa? Ini kita bisa menggunakan sifat dari logaritma. 2-nya kita pindah ke bagian
depan. Sifat nomor berapa? Ada yang masih ingat? Nah, ini 2-nya dipindah ke depan. Jadinya nanti 2 3 log X. Lah, berarti kan 2U. Karena 3 log X kita misalkan U. Ini dia min 3-nya tetap. Kalau bentuknya sudah demikian, sudah bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan saja. U min 3 kali U plus 1 sama dengan 0. Berarti diperoleh U sama dengan 3 atau U sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, kita cek. Untuk U sama dengan 3, maka kita kembalikan lagi. U tadi itu kan kita misalkan sebagai 3 log X. Nah, sama dengan 3. Berarti dengan menggunakan, apa ini ya? Dia dari sini menuju sini mengubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Di bagian yang pertama dari logaritma atau bagian definisi logaritma. Yang lupa bisa dicek lagi. Nih, mengubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Ketemu X sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Sedangkan untuk U sama dengan min 1, dia jadinya 3 log X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 3 pangkat min 1 atau sepertiga. Ini juga sama. Perubahannya dari sini ke sini dia menggunakan mengubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk eksponen. Ada di video bagian definisi dari logaritma. Silakan dicek lagi. Gitu ya. Berarti HP-nya dia adalah 1/3,27. Ingat, untuk menuliskan HP, jika dia lebih dari 1, maka harus dituliskan urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan jangan lupa dituliskan dengan kurung kurawal. Jika ada yang double, maka ditulis hanya 1 kali. Gitu ya. Oke, kesimpulan dari sifat yang kelima, jika berbentuk A log fx kuadrat ditambah B A log fx plus C sama dengan 0, dengan bilangan pokoknya dia lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0, dan bilangan numerusnya dia lebih dari 0, serta A, B, C atau koefisiennya adalah elemen bilangan real, dapat dilakukan dengan permisalan U sama dengan A log fx sehingga menjadi persamaan kuadrat. Kemudian difaktorkan dan dimasukkan lagi seperti yang sudah kita lakukan barusan. Oke, gitu ya. Sudah cukup, ada 5 sifat dari persamaan logaritma. Yang bingung bisa diputar lagi videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.